Shalom umat Allah yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Singkat Sabda Iman Katolik, edisi Senin 24 Maret 2025, hari biasa Pekan Prapaskah ketiga. Hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 4 ayat 24 sampai 30. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas, di mana Yesus berkata, "Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Yesus ditolak orang-orang dari tempat asalnya, yaitu negerinya sendiri, bangsa Israel. Dengan penolakan ini berarti Yesus mengalami yang sama dengan para nabi pada umumnya. Penolakan itulah yang membuat para nabi putar haluan, berkarya bagi orang-orang lain yang membutuhkannya. Di Israel banyak janda kelaparan, tetapi Nabi Elia malah menolong seorang janda non-Yahudi dari Fenisia. Banyak penderita lepra di Israel, tetapi Nabi Elisa malah menyembuhkan Naaman, seorang panglima tentara Syria. Kedua contoh ini menjadi bukti kasih Allah terhadap bangsa bukan Yahudi yang membutuhkan penyelamatan. Pewartaan Yesus tentang penyelamatan yang bukan hanya untuk bangsa Israel itulah yang telah membangkitkan amarah orang-orang Yahudi sehingga mereka menghalaunya keluar kota. Dengan mengusir Yesus keluar kota, berarti mereka mengucilkannya. Tindakan itu mengacu pada masa mendatang, di mana penyaliban Yesus akan terjadi di luar kota Yerusalem. Hal ini juga selaras dengan perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur yang membuang keluar dan membunuh putra majikannya. Hukuman mati untuk seseorang memang tidak boleh dilakukan di dalam kota. Usaha orang-orang Yahudi melemparkan Yesus ke tebing gunung merujuk pada tindakan main hakim sendiri. Sebab Yesus mau dibunuh tanpa pemeriksaan lebih dahulu. Akan tetapi Yesus selamat karena sepenuhnya mengikuti rencana Allah yang tak dapat dihentikan oleh siapapun.
Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh takut ancaman dan pantang mundur menghadapi segala tantangan dan rintangan. Maka mari kita bersama-sama belajar dari peristiwa pada hari ini. Kita dituntut sebagai pengikut Kristus untuk pantang mundur. Mari kita hadapi segala rintangan yang ada di depan kita ini dengan penuh semangat, dengan penuh perjuangan. Semoga kita dimampukan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.